Sebelumnya saya menyapa bagi kita semua yang telah hadir pagi hari ini. Shalom. Boleh sambil mengangkat tangannya. Shalom. Saya percaya kita dalam umat jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Kurang kencang. Kita adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saudara cukup memperhatikan atau membaca dari tempat duduk saudara, dan saya akan membacakannya. Bagi yang tidak membawa Alkitab, saudara boleh menyimak di slide LCD, dan saya akan membacakannya. Matius, sekali lagi Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu perikop, yaitu Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka pergilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Silakan duduk kembali sebagai jemaat Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu Follow Jesus. Kalau ibu-ibu 2 tahun lalu mungkin pernah ya yang ikut paduan suara, pernah I will follow him, pasti masih ingat kata ini. Paling tidak sudah tahu bahasa Inggris, atau ikut Yesus. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, Matius yang diceritakan dalam Injil Matius ini adalah salah satu murid Yesus dan sekaligus penulis dari Injil Matius ini. Saudara, arti nama Matius ini bagus sekali dan sangat banyak terdapat di orang Toraja. Kalau anak murid saya, dia kasih bahasa Inggris, dia bukan Matius tapi Matthew, lebih keren lagi. Tapi artinya sama, tentang Matius, artinya itu pemberian Tuhan. Jadi berbanggalah orang yang namanya Matius, artinya sangat bagus, pemberian Tuhan. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius ini adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Kenapa dikatakan orang berdosa? Karena dia melakukan kerjasama dengan penjajah Romawi. Jadi mungkin pajaknya, mungkin kalau kita baca bayar pajak 100.000, mereka bisa menaikkan sampai 300.000. Makanya orang Farisi menganggap mereka adalah orang yang berdosa karena memungut pajak lebih. Makanya mereka tidak disenangi oleh orang-orang Farisi. Nah, saudara, tapi berbeda dengan Yesus. Ketika dia melihat seorang Matius di ayat yang ke-9 sedang duduk di rumah cukai, yang adalah kantoran yang berkantor, saudara. Yesus sudah banyak komen, Yesus sudah banyak cerita, tapi dia cuma bilang seperti ini, "Ikutlah aku." Cuma 2 kata yang disampaikan oleh Yesus, dan yang ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Ikutlah Yesus atau follow Jesus. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata mengikut berarti menyertai orang yang berpergian atau turut serta melakukan sesuatu sebagaimana yang dikerjakan oleh orang lain. Saudara, kalau kita membaca, tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab kisah mengenai seorang yang bernama Matius. Paling banyak saudara akan kenal itu Yakobus, Yohanes, Petrus yang paling terkenal, ataupun Yudas yang sangat kita familiar sekali, kita tahu ceritanya. Tapi berbeda dengan Matius, tidak banyak diceritakan tentang Matius. Bahkan ketika saya belajar, saya mencari artikel tentang Matius sangat sedikit. Tahukah saudara, Matius walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi kinerjanya dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam memberitakan Injil, patut kita acungkan jempol. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menginjil, menceritakan tentang siapa Yesus itu sampai
sebagai martir. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari sikap Matius. Bagaimana dia mengikut Tuhan. Sekali lagi tidak banyak diceritakan tentang Matius, saudara. Cuma baca sebagian saja dari Matius. Bahkan ketika dia menulis Injil Matius ini, dia tidak banyak menceritakan tentang dirinya sendiri. Saudara, di antara 12 murid Yesus, Matius walaupun tidak banyak namanya dicatat, tidak banyak diceritakan, tidak banyak disampaikan kebenaran firman Tuhan tentang dia, tetapi Tuhan pilih dia untuk menulis tentang keberadaan Yesus ketika dia masih di dunia. Nah, saudara, respon dari seorang yang bernama Matius yang pertama yang patut kita teladani pagi hari ini, masih di ayat 9. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Saudara, respon pertama yang ingin kita teladani, yang ingin kita pelajari pagi hari ini dari seorang yang bernama Matius, yaitu ketaatannya. Saudara, ketika mungkin ada orang yang mengajak kita, ayo kita pergi ke sana, mungkin kita masih ada berputar-putar 10 menit. Saya punya teman seperti itu, saudara. Ayo nih kita pergi nih, ayo nih, masih duduk cerita sampai 10 menit, 15 menit, 1 jam berlalu. Pasti saudara punya teman juga seperti itu, ya. Diajak, tunggu dulu, saya mandi dulu. Saudara tunggu orang mandi. Untuk kalau yang mandi 5 menit, ada yang mandi sampai 15, 20 sampai setengah jam. Kalau ada diskon di Lipo, saudara, habis itu diskon, habis itu barang yang di sel, baru kita datang. Tapi berbeda dengan Matius ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dia tidak bilang, Tuhan kita ini mau kemana? Tuhan kalau saya ikut kamu, saya mau makan apa? Tuhan kalau saya ikut kamu, gaji saya sebesar pekerjaan saya tidak. Dan Matius sendiri mencatat, dia tidak berkata-kata yang lain. Responnya cuma dia berdiri. Berbeda, sekali lagi berbeda dengan kita. Kalau ada orang yang mengajak kita, ayo kita pergi, ikut saya. Kita mau pergi mana? Mau pergi makan? Pergi makan? Oke. Mau pergi mana? Pergi Lipo? Oke. Pergi mana? Pergi rumah sakit. Rumah sakit mana? Batal masak. Kami saja yang pergi. Ada orang yang mau pergi, takut. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan, taat, saudara balik, taat. Di kamar saya tadi sudah berapa tahun, ada kertas yang saya gantung jadi hiasan di dinding, taat. Di balik itu taat. Meskipun kami sering tidak taat, tapi itu sekedar mengingatkan. Taat. Katanya orang bilang, di mana ada peraturan di situ ada pelanggaran. Di mana ada firman Tuhan dikumandangkan, pasti ada saja orang yang pro dan kontra. Tidak apa-apa, saudara. Tapi kita belajar dari ketaatan seorang yang bernama Matius. Dia tidak banyak tanya, Tuhan kalau saya ikut kamu, Tuhan kasih saya harta enggak? Tuhan kalau saya ikut kamu, Tuhan jamin enggak kesehatan saya? Tuhan saya sudah tinggalkan pekerjaan saya loh hari Minggu untuk beribadah. Tuhan kira-kira bonusnya apa? Matius tidak pertanyakan itu dulu. Matius tidak tanya, Tuhan hasilnya ini apa enggak? Saudara, ada satu suku yang mungkin saudara tidak tahu. Ketika pembuangan ke Babel, ada satu suku yang dibebaskan oleh Tuhan, tidak ikut diangkut ke Babel. Saudara, mari sama-sama kita buka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-35. Jadi tidak semua saudara diangkut ke Babel pada saat itu. Saya baca saja di perikopnya saja, Yeremia pasal 35. Kesetiaan orang-orang mereka, saudara bisa baca satu pasal ini. Ini membahas mengenai orang-orang mereka. Siapa itu orang mereka? Tidak terkenal juga. Paling kita tahu yang saya tahu suku Lewi, suku apa lagi? Suku Dan, suku Manasye, Efraim, semua nama-nama ada. Tapi suku Rekab, saya cari-cari di Alkitab itu mungkin cuma hitungan jari disebut. Bahkan Rekab itu nanti dikatakan suku orang-orang Rekab ini nanti di kitab Yeremia. Karena
dimulai dari satu orang, saudara. Jadi jarang juga disebut. Tapi saudara, kalau saudara baca dari ayat 1 dari Yeremia pasal 35 ini sampai pasal yang ke-19, mereka adalah orang-orang yang taat. Saudara, ketika itu bangsa Israel sangat menyakiti hati Tuhan dengan membuat berhala. Ketika firman Tuhan datang, mereka mengeraskan hati mereka dan tidak bertobat. Tapi berbeda dengan orang-orang rekap ini. Sekali lagi, saudara boleh baca, mungkin di slide bisa ditampilkan Yeremia pasal 35. Di situ, ketika Tuhan bilang begini, ketika aku menyampaikan firman Tuhan, orang-orang Israel itu melanggar, tetapi tidak dengan orang-orang rekap. Mereka mendengarkan firman itu, mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang atau bangsa Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu. Dan di ayat yang ke-19 dari Yeremia pasal 35, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Bukan saja tidak ikut ke pembuangan Babel, tetapi Tuhan menetapkan orang-orang mereka, orang-orang yang tetap melayani Tuhan. Itu akibat di sebuah ketaatan. Tidak mudah, saudara. Taat itu tidak mudah. Ibadah jam 8 pagi, kita harus berkorban, bangun jam 6, bangun jam 5, mempersiapkan segala sesuatu itu. Mungkin kita telat. Betul ya? Taat itu tidak mudah. Tetapi saya mau katakan, kalau hadiahnya cuma kipas angin, mungkin kita masih berpikir jangan kita taat. Tapi saudara, Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih ketika saudara taat. Matius, sekali lagi Matius, walaupun sedikit diceritakan di dalam Alkitab, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang penulis kitab Injil Matius. Taat itu, sekali lagi, taat itu tidak mudah. Taat itu tidak mudah. Taat kepada suami tidak mudah. Anak-anak taat sama orang tua tidak mudah. Tidak ada yang mudah kalau berbicara mengenai ketaatan. Tapi pagi hari ini, ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, sekali lagi kita ikut Tuhan, berarti saudara harus taat kepada Tuhan. Tidak bisa tawar-menawar. Ibadah, sekolah. Dan ada kan saudara, kalau saudara pergi di sekolah tetap ditetapkan biasa 7.15 ya masuk sekolah. Terus orang tua datang di sekolah, bisa tidak masuk jam 10, anak-anak saya bangun jam 9. Ada orang tua seperti itu. Untuk sekarang lagi tidak sekolah secara tatap muka ya, secara online. Tidak ada orang tua yang kita sekolah jam 7.15 terus anaknya sendiri mau masuk jam 10. Tidak ada. Semua akan belajar taat. Nah, pertanyaannya, kalau aturan di dunia kita bisa taati, kenapa peraturan dari Tuhan kita susah untuk ikuti? Tuhan tidak minta banyak, Tuhan cuma bilang ikut aku loh, ikut saya. Tuhan sudah kasih jaminan keselamatan. Sekali lagi, kalau hadiahnya cuma kipas angin TV, mungkin kita akan berpikir. Tapi Tuhan kasih janji, jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Jaminannya surga ketika kita mengikut Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Belajar taat tidak mudah, tapi ketika kita belajar Tuhan, saya mau belajar taat. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa seperti suku mereka. Mereka ditetapkan menjadi orang-orang yang tidak dibuang ke pembuangan, ditetapkan oleh Tuhan sepanjang masa. Mereka ditetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ketika Tuhan yang bilang, berarti sampai sekarang pun aturan mereka pun masih melayani. Hal yang kedua yang kita belajar dari Matius, masih di ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Saudara, yang kedua yang ingin saya bagikan kepada kita, ketika respon dari Matius setelah berdiri dia mengikut Tuhan, yang kedua, dia tahu tujuan hidupnya apa ketika dia memilih mengikut Yesus. Saudara,
Kalau saya tanya, saudara kenapa menjadi orang Kristen? Kira-kira jawabannya apa? Mungkin ada yang bilang yang pertama ya, saya karena dari lahir sudah Kristen, orang tua saya Kristen, jadi saya Kristen. Yang kedua, karena pada saat saya menikah saya ikut suami saya Kristen. Nah, kalau jawaban ketiga cuma saudara yang tahu dengan Tuhan. Kenapa saudara menjadi Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jangan sampai kita sudah 40 tahun jadi Kristen, kita nggak tahu tujuan saya menjadi orang Kristen itu apa. Kita sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, kita nggak tahu tujuan saya ikut Yesus itu apa. Kita cuma jalan hidup saja, santai saja. Bahkan ada caption bilang begini, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Kalau saya baca, saya ketawa sendiri. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Ada orang seperti itu? Hidup saja, nggak tahu pokoknya kalau ke kiri ya ke kiri, kanan ya kanan, mengalir saja. Dibawa kemanapun itu sampai ya mengikut, namanya mengalir. Nggak tahu tujuan hidupnya. Ketika kita hidup di dunia ini, saudara, berarti kita punya tujuan. Jangan cuma hidup begitu saja, nggak ada tujuan. Mati-mati saja, hidup-hidup saja, enggak. Kita ketika kita pilih, saya mau ikut Tuhan, kita harus tahu tujuan kita itu apa. Saudara, kalau kita pilih mengikut Tuhan, kita harus tahu yang saya ikut ini siapa? Tuhan. Matius tahu yang dia ikut ini adalah Yesus. Berarti kalau dia ikut Yesus, berarti dia harus belajar dari pemimpinnya. Dia harus belajar dari gurunya. Yang mungkin paling pertama yang akan dia pelajari itu karakternya. Dan ini juga yang harus kita pelajari ketika kita pilih ikut Tuhan. Berarti kita harus belajar karakter Yesus. Apa sih karakter Kristus Yesus? Saudara, Yesus hidup 33,5 tahun di dunia. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Dia 3,5 tahun dia Tuhan. Setelah dibaptis umur 30, 3,5
Tidak pernah ketika kita menanam, mungkin kita gagal tanam bunga, tidak selamanya ada bunga yang subur. Tapi sekalipun tidak subur, firman Tuhan bilang, memang tanaman itu harus mati dulu. Tapi saya tidak tahu ya, tapi di Alkitab di Korintus bilang, tanaman itu harus mati dulu, baru dia bertumbuh. Saudara, ketika saudara pilih ikut Tuhan, karakter Kristus itu ada dalam hidup saudara. Saudara jangan hidup lagi untuk diri saudara sendiri, tapi hidup berguna untuk orang lain. Jangan lagi ada istilah tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Ada begitu saudara, harus berguna paling tidak untuk diri saudara sendiri dulu lah, untuk orang lain, terutama untuk Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir yang saya bagikan bagi kita pada hari ini, di ayat yang ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saya tidak bahas kalimatnya orang sehat, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi saya melihat respon Yesus. Nah saudara, ketika Matius mengikut Yesus, muncullah kelompok orang Farisi yang menganggap dirinya paling benar, paling suci. Mungkin mereka begini, kenapa itu gurumu? Dia pilih itu Matius, dia sudah tahu dia itu orang paling berdosa, banyak dosanya. Kenapa dia mau pilih itu Matius? Bukan Pak Matius Mene ya, kebetulan tidak ada. Bukan. Tapi muridnya dia. Siapa yang menjawab? Yesus. Yang ketiga yang menarik, saudara, ketika saya membaca kebenaran firman ini, ketika kita ikut Tuhan, Matius membiarkan hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Yang ketiga, ketika kita ikut Tuhan, biarkan Yesus yang ambil alih hidup saya dan saudara. Kenapa sih harus Yesus yang pegang kendali? Kita kan dikasih hak bebas, hak untuk melakukan banyak hal. Saudara, kenapa kita harus dikendalikan? Karena seringkali kita menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Yesus yang harus ambil alih? Karena seringkali kita sendiri yang merusak rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan bilang seperti ini, aku menetapkan engkau menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang suka makan kepala ikan. Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kenapa kita tidak bisa nikmati semua apa yang Tuhan janjikan? Karena kita yang berperang. Nah, ketika kita yang berperang dalam menjalani hidup ini, kita menggagalkan rencana Tuhan. Beda dengan Matius. Bisa saja Matius membela diri di ayat ini. Bisa saja murid-muridnya yang menjawab ketika ada orang yang mencibir. Jadi saudara, bukan sekarang saja ada orang mencibir. Dari zaman Yesus, mungkin kita mendengar kau ini pergi gereja terus. Mungkin bukan dari orang lain, dari suami kita, dari istri kita, dari orang tua kita, mungkin anak-anak muda. Kau ini melayani terus, kau ini pergi gereja terus. Apa yang kau dapatkan? Keep silent saja saudara, diam saja. Dalam hati Tuhan saya serahkan saja dia sama Tuhan. Karena apa? Yesus yang bela Matius. Biar Tuhan ketika apapun yang kita alami, bawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tapi seringkali saya mau bilang sama saudara, yang menggagalkan rencana Tuhan, saya dan saudara, lewat apa? Lewat sikap kita. Yang paling sering kita lakukan yaitu marah. Saudara, dalam kitab Yunus pasal yang keempat, ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, saya cerita sedikit tentang Yunus. Yunus ini diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana saudara?
sama orang yang rajin ke gereja. Kita marah, tapi firman Tuhan bilang layakkah engkau marah? Yunus ini aneh, kalau bilang Yunus ini lucu. Harusnya dia senang dong, karena umat Tuhan yang mau dibinasakan akhirnya tidak jadi karena dia sudah sampaikan firman Tuhan. Bukan cuma itu nih, lanjut di ayat yang ke-9, dia marah lagi. Hanya karena ketika dia tidur, yang tadinya ada pohon yang menghalangi matahari, tapi oleh seizin Tuhan dahan itu esok harinya mati. Dan ketika dia tidur, cuma karena sinar matahari saja kena sama dia marah lagi. Saudara, sikap seperti ini dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, seringkali kita marah sama diri kita sendiri. Tuhan, kenapa saya ini seperti ini? Miskin terus. Kenapa saya ini Tuhan susah terus? Saudara, ada kalanya Tuhan biarkan kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Ada saatnya kita tidak pernah alami ada masalah. Tapi saudara, ada kalanya juga Tuhan biarkan kita sendiri menghadapi. Tapi bukan berarti Tuhan lepas kendali dalam hidup saya, saudara. Tuhan mau melatih apakah hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara tahu seorang motivator yang terkenal, yaitu Nick. Saya lupa ya nama belakangnya Nick apa, yang cacat, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Dia cacat permanen dari lahir. Bahkan mamanya sudah sanggup menggendong anaknya ketika anaknya ini lahir. Tidak punya apa-apa, saudara. Apa yang dia mau bikin? Dia mengalami depresi yang berat. Bahkan orang tuanya ini sempat menolak. Tapi mereka berpikir bahwa ini adalah sebagian dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Nick marah sama dirinya sendiri. Karena bukan saja melihat, hampir semua sekolah menolak dia karena fisiknya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa. Meskipun dia cacat fisik, tapi dia tidak berlarut-larut mempersalahkan dirinya, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan Tuhan. Akhirnya rencana Tuhan berhasil dalam kehidupannya. Kita yang sempurna, seringkali kita marah sama Tuhan. Saudara, kalau rencana Tuhan belum berhasil dalam hidup saudara, coba cek, periksa diri kita. Coba periksa tujuan hidup saudara sudah beranda. Coba periksa karakter saudara sudah beranda. Ikut Yesus itu memang tidak mudah. Tuhan sudah bilang, ikutku. Tapi saya mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan tidak akan pernah lepaskan kendali. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan pegang hidup kita. Ketika Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan sudah merencanakan keberhasilan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan kasih keberhasilan bagi saya dan saudara. Yesus dalam Matius pasal 27 dicatat bahwa ketika itu dia diperlukan, dia sudah disalib. Orang-orang bilang begini, katanya ini Tuhan, bisa tidak dia selamatkan dirinya? Yesus bisa saja marah, bisa saja dipersalahkan, Bapak kenapa begini? Tapi respon Yesus, dia tidak marah, dia diam. Dan akhirnya rencana Bapa berhasil untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sekali lagi, kalau saudara pilih untuk ikut Yesus, biarkan Tuhan yang ambil alih hidup saudara. Biarkan Yesus yang bergerak memenuhi hidup saudara. Jangan kita, jangan kedagingan kita. Karena upaya menanti saudara sangat luar biasa. Ini firman Tuhan. Kini aku